membahas hal-hal yang terkait tentang keutamaan dan keistimewaan beberapa surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Di sini pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kembali dengan redaksinya, wa min zalika, dan di antara itu qiraatus surati Yasin al-mubarakah, yaitu membaca surah Yasin yang penuh dengan keberkahan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Qur'ani. Bermula surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidaklah membaca akan surah Yasin seseorang. Ini rajulun bisa laki bisa perempuan. Ya, jadi enggak mesti orang laki aja. La yaqra'uha rajulun, tidak dibaca itu surah Yasin oleh seseorang. Yuridullaha, dia berharap kepada Allah, wad darul akhirata, dan mengharap negeri akhirat. Illa ghufiralahu, kecuali diampunkan orang yang membaca Yasin tersebut. Jadi keistimewaan orang yang membaca surah Yasin al-mubarakah, itu kata Nabi, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Di dalam salah satu hadis dijelaskan begini bunyinya, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Ada hadis begitu bunyinya. Setiap sesuatu punya jantung, punya hati. Nah, hatinya atau jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Makanya kenapa kita nih ya umat Nabi Muhammad lebih-lebih yang memang punya tarikatnya ya yang diajarkan oleh ya ahli sunnah wal jamaah, itu memang kita udah terbiasa membaca surah Yasin. Sehingga dalam beberapa acara selamatan itu pasti nggak lepas daripada baca surah Yasin. Itu salah satu mengamalkan hadis ini. Karena surah Yasin itu jantungnya Al-Quran. Surah Yasin itu hatinya Al-Quran. Ya, sehingga pantaslah kenapa ya dalam acara-acara selamatan yang kita sebut dengan tahlilan, ya itu biasa kita baca surah Yasin. Dan orang yang membaca surah Yasin, salah satu keistimewaannya apa? Ghufirolah, diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca surah Yasin, diampunin dosa kita. Bahkan dalam hadis sahih Nabi bilang, kalau ada orang malam-malam baca surah Yasin, asbaha magfuran lah. Ini hadis sahih. Ya, paginya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada mendawamkan tiap malam baca surah Yasin. Ya, itu insya Allah asbaha magfuran lah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi baca surah Yasinnya benar-benar yuridullah wad darul akhirah. Dia benar-benar mengharap ya Allah lillahi taala. Ya, itu enggak ada lagi tujuan-tujuan yang lain. Jadi pokoknya kita berharap kepada Allah. Nanti Allah yang ngatur. Dengan wasilah kita baca surah Yasin, Allah yang akan memberikan kemudahan segala sesuatu. Bahkan kata Nabi, Yasin 5 quri'alah. Baca surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita maksud akan diijabah. Tuh, Yasin 5 quri'ah. Jadi baca surah Yasin tergantung niat kita. Gitu. Jadi insya Allah kalau niat kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan qabul, diijabah segala apa yang kita inginkan. Makanya kalau ada orang pengen hajat sesuatu, udah bacanya surah Yasin. Saya pernah dikasih sama guru saya ngamalin surah Yasin tiap hari bacanya 41 kali. Selama 41 hari. Ya, tiap hari bacanya 41 kali. Selama 41 hari. Lumayan juga. Ya, itu berat juga itu. Ya, nah itu insya Allah katanya. Ya, termasuk sesuatu yang istimewa. Ada lagi baca surah Al-Waqi'ah. 41 kali setiap hari selama 41 kali. Ya, itu suratul Waqi'ah. Ini adalah hal-hal yang memang istimewa. Ya, yang memang
landasannya tidak lain dari hadis Rasulullah. Sehingga ulama-ulama ya memerintahkan kepada kita itu bukan nggak ada landasannya, semua ada landasannya. Makanya kadang-kadang ada saudara kita yang kurang senang, kenapa sih bacanya apa-apa dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Yasin, kenapa nggak yang lain sih? Tuh, ada yang sampai begitu tuh karena nggak sukanya. Ya, padahal memang ya dari hadis Nabi dia bilang likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Karena memang jantungnya, makanya pilihan. Pantes lah kalau kita ngadain satu acara, ya maka dalam acara itu kita baca surah Yasin. Wawaroda, dan telah datang keterangan hadis annaman qara'aha, siapa-siapa yang membaca surah Yasin, karena kaman qara'al Qur'an asra marrat, maka seakan dia sudah membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Kita baca Yasin 1 kali, seakan-akan kita membaca Al-Quran asra marrat, sebanyak 10 kali. Masya Allah, itu kelebihannya surah Yasin. Makanya ya kalau kita ya kumpul pada malam yang disebut nisfu Sya'ban, maka yang dibaca surah apa? Surah Yasin. Ya, itu baca berapa kali? 3 kali kita baca. Nisfu Sya'ban, baca surah Yasin 3 kali. Ya, ini kan istimewa amalan-amalan begini, lanjutin. Yang muda-muda nih, lanjutin yang begitu. Kalau seandainya nanti yang tua-tua udah pada kagak ada, jangan berubah. Haluan jangan berubah. Thariqah kita yang udah diajarkan sama guru-guru kita, jangan dirubah. Wirid-wirid, zikir-zikir, habis sholat, jangan dirubah. Lanjutin. Ya, yang kalangan muda-muda, ya harus benar-benar. Sebabnya, kalau yang tua-tua sih udah aman aja insya Allah. Kita bisa ngelihat kadang-kadang ada orang tuanya ahli zikir, ahli tahlil, anaknya kagak suka sama tahlil. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya nggak mau tahlilin. Ada orang datang, di sini nggak pakai tahlil, bid'ah, kagak sampai doanya. Tuh, jangan sampai begitu. Ya, ini yang muda-muda nih, saya pesen. Ya, suatu saat ya tali kepemimpinan dipegang sama ente semuanya. Ya, nah itu jadi thariqah yang diajarkan oleh guru-guru kita yang tua-tua, lanjutin. Wirid, zikir, tahlil, selawatan. Nah, itu penting. Jangan Yasin boleh, Yasinan bid'ah. Tahlil boleh, tahlilan bid'ah. Lah apa bedanya tahlilan sama tahlil? Ya, itu begitu. Jadi tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Orang kafir dengan sebab mengucapkan kalimat la ilaha illallah jadi masuk surga. Kata Allah, ya itu siapa-siapa yang masuk Islam yang ditandai dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, ya itu akan diampunkan segala dosa-dosanya. Ada orang ya kafir udah 70 tahun. Ya, kemudian dia masuk Islam dibaca 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu gara-gara kalimat tauhid la ilaha illallah jadi masuk surga. 70 tahun kagak pernah sholat, ya tapi gara-gara kalimat la ilaha illallah jadi masuk surga. Lah sekarang orang Islam masa gara-gara la ilaha illallah bid'ah kemudian jadi masuk neraka, masuk akal gak kira-kira? Gak masuk akal. Ya. Orang membid'ahkan ketika tahlil, ya itu alasannya di mana? Orang baca maulid dibid'ahkan, alasannya dari mana? Coba maulid diartiin, dipaham. Kalau diartiin kagak bid'ah katanya, itu sejarah. Ya tapi kalau baca Arabnya dikata bid'ah, kan lucu. Ya, nah inilah makanya biar paham. Itu orang baca maulid, itu sejarah Nabi. Ya sejarah Nabi. Ya, itu sejarah tentang biografi Nabi, mulai Nabi belum lahir, sampai Nabi ada dalam rahim ibunya, sampai Nabi lahir, terus sampai perjuangan Nabi diceritakan, sampai Nabi wafat. Itu namanya maulid, baca maulid, kisah-kisah maulid. Tapi ketika orang baca maulid, oh itu bid'ah, bid'ah.
Ya, kalau diartiin satu persatu, wah itu sejarah Nabi, oh nggak apa-apa itu sirah. Nah, ini kan namanya lucu. Ya, jadi inilah makanya kita kalau ya mau menentukan satu hukum biar paham benar, jangan langsung menuduh sembarangan. Ya, nah ini. Ya, jadi surah Yasin begitu Bapak Saudara. Ya, benar-benar ya kegunaannya kemanfaatannya begitu besar. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min zalika qiraatu tabarok al-muluk, dan diantara itu lagi membaca surat tabarok al-muluk kulalailatin setiap malam. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyan nafi'atu wal munjiyatu. Jadi surah tabarok al-muluk itu adalah surah yang memberikan kemanfaatan dan yang bisa memberikan keselamatan min azabil qabri, dari azab kubur. Tuh, jadi orang yang baca surah tabarok itu insya Allah dia akan diselamatkan dari azab kubur. Wawaroda, dan telah datang keterangan hadis annaha, sesungguhnya surah tabarok fi qalbi kulli mu'minin, yaitu ada di hati tiap orang mukmin. Wa innaha, dan sesungguhnya surah tabarok syafaat, itu akan memberikan syafaat fi rajulin, pada seseorang, faghfirolahu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa surah tabarok ada di dalam hati setiap orang mukmin. Ini kita nih, kalau bisa surah tabarok ada di dalam hati kita. Makanya disuruh baca tiap malam. Di antaranya, ya kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, siapa-siapa yang selalu membaca surah tabarok tiap malam, suatu saat nanti kalau dia meninggal dunia, insya Allah aman dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Itu dalam tafsir ya Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Makanya kalau bisa ya surat tabarok itu ada di setiap hati orang yang beriman. Fi kulli qalbi mu'min. Di setiap hati orang yang beriman mesti ada. Kita baca. Makanya kan dikisahkan itu surat tabarok benar-benar akan membela secara habis-habisan terkait dengan orang-orang yang suka membaca surah tabarok. Ada itu Bapak Saudara, diceritakan ada seorang di dalam kubur ditanya, kemudian mau disiksa, mau dipukul sama malaikat munkar nakir. Tiba-tiba muncullah surah tabarok membela orang tersebut. Wahai malaikat munkar nakir, jangan sekali-kali kamu memukul orang ini. Jangan sekali-kali kamu menyiksa orang ini. Sebab dengan kamu memukul dan menyiksa orang ini, berarti sama aja kamu memukul saya. Berarti sama aja kamu menyiksa saya. Sebab saya ada di dalam hati orang ini. Jadi surah tabarok bilang begitu. Karena saya ada di dalam hati orang ini. Kata malaikat munkar, wah nggak bisa. Emang saya disuruh untuk memukul dan menyiksa orang ini. Tetap malaikat ya itu mau menyiksa orang tersebut. Lalu surah tabarok bilang, berarti kalau kamu tetap mau menyiksa orang ini, sama aja kamu menyiksa saya. Dan itu salah satu ya merendahkan saya dan merendahkan Allah. Karena saya ini surah tabarok, kalamullah, kalamnya Allah. Akhirnya malaikat munkar nakir bingung. Wah bagaimana ini caranya? Melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilapor kepada Allah, dibilang, wahai Tuhanku, ini ada hambamu yang akan saya siksa, saya akan pukul. Tapi surah tabarok membelanya habis-habisan. Enggak boleh disiksa, enggak boleh dipukul. Kenapa? Karena surah tabarok ada di dalam hati orang tersebut. Kalau saya menyiksanya berarti sama aja menyiksa surah tabarok. Dan menyiksa dan merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah jawab, ya udah ikutin aja. Bagaimana kemauannya surah at-tabarok. Ikutin aja udah. Lalu malaikat munkar nakir kagak berani tuh menyiksa orang tersebut. Itu keistimewaan surah tabarok begitu Bapak Saudara. Makanya amalin. Tiap malam baca surah tabarok. Enggak lama. Ya 10 menit enggak ada. Baca tuh surah tabarok. Enggak ada 10 menit. Kalau kita udah baca insya Allah gampang. Ya apalagi udah terbiasa. Apalagi udah hafal. Sampai ada di dalam hati seorang mukmin.
Wah, itu mantap, hebat. Nah, ini diamalin. Insya Allah surat Tabarok akan memberikan syafaat kepada seseorang yang membacanya. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu kulla lailatin, tidak tidur siapa Rasulullah setiap malam, hatta yaqra'a alif lam mim as-sajadah, sehingga Rasulullah membaca alif lam mim as-sajadah, wa tabarok al-mulk, dan surat tabarok al-mulk. Ada lagi hadis Nabi tuh sebelum tidur selalu membaca surah alif lam mim as-sajadah atau alif lam mim tanzil. Itu alif lam mim tanzil selalu dimudawamahkan setiap malam, sama seperti surat tabarok. Tiap malam baca alif lam mim tanzil as-sajadah, tiap malam baca surat tabarok al-muluk. Wa min zalika, dan diantara itu lagi qiraatu surah ad-duhan, yaitu membaca surah ad-duhan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man qara surah ad-duhan, siapa-siapa yang membaca surah ad-duhan fi lailatin, di waktu malam, asbaha maghfuran lahu, maka di pagi harinya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ad-duhan tuh. Coba Bapak Saudara buka Al-Qur'an surah ad-duhan. Itu awalnya alif lam mim. Ya, itu juga termasuk istimewa. Jadi kalau kita baca surah ad-duhan tiap malam, insya Allah paginya diampunin. Di dalam hadis yang lain saya baca ad-duhan diamalin juga tiap malam Jumat. Jadi di samping kita baca surah Al-Kahfi, baca juga surah Ad-Duhan. Wa qala fi surati Al-Waqiah, dan Rasulullah bersabda terkait tentang keutamaan surah Al-Waqiah. Man qara'aha kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Siapa-siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan ditimpakan oleh kepakiran. Pakoh itu artinya fakir. Jadi kalau kita enggak mau fakir, baca tiap malam surah Waqiah. Ini amalan orang-orang tua kita. Habis maghrib, baca Waqiah. Kalau lupa habis maghrib, habis isya, baca surah Waqiah. Kalau masih lupa, habis subuh, masih boleh baca surah Waqiah. Kalau lupa juga, habis sholat duha, baca juga surah Al-Waqiah. Sebab kan wiridan-wiridan yang biasa kita baca malam, itu boleh kita kodoin. Misalnya nih Bapak Saudara biasa baca surah Yasin tiap malam. Lalu malam itu kagak sempet karena terlalu repot, sibuk, capek dan lain sebagainya. Sehingga Bapak nggak sempat baca surah Yasin. Boleh dikodoin bacanya siang hari. Sampai-sampai di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi dijelaskan kalau kita biasa sholat malam. Ya, kemudian di malam itu kita kagak sholat. Biasa tahajud. Ya, malam itu kita nggak tahajud karena capek, letih, bangun kesiangan udah subuh. Boleh dikodoin di siang hari. Tuh, boleh diapain? Dikodoin di siang hari. Amalan-amalan kita, wiridan kita yang biasa kita laksanakan di malam hari. Saat itu kita tinggalkan. Boleh dikodok pada siang hari. Ya, itu begitu pentingnya. Jadi yang namanya wiridan tuh, ya itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan boleh dikodoin di siang hari. Nah itu surah Waqiah begitu. Kalau yang bacanya tiap malam lam tusibhu faqah, insyaallah dia tidak akan dikenakan kepakiran. Wa qala fi surati Iza Zulzilat, dan Rasulullah bersabda di dalam keistimewaan surah Iza Zulzilat, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seterusnya. Innaha ta'dilun nisfal Qur'an, sesungguhnya surah Iza zulzilat az-zalzalah itu menyamakan separuh daripada Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca az-zalzalah satu kali itu sama seperti separuh kita baca Al-Qur'an. Kalau kita baca dua kali, udah sama seperti baca satu Al-Quran. Itu az-zalzalah ya. Banyak keistimewaannya itu az-zalzalah. Ya, kalau kita baca tuh nisful Quran, separuh Al-Quran. Wa fi surati Al-Hakumut Takasur, dan keistimewaan baca surah Al-Hakumut Takasur.
Innaman qara'aha sesungguhnya orang-orang yang membaca surah Al-Hakumut Takasur. Karena kaman qara'a alfa ayatin sama seperti dia membaca 1000 ayat. At-Takasur kita baca 1 kali. Sama seperti kita membaca 1000 ayat. Kata siapa? Kata Nabi. Nabi yang bilang. Enak dong. Ya enak. Itulah keistimewaannya. Makanya kita harus tahu mana surah-surah yang istimewa. Bacanya nggak lama tapi pahalanya gede. Tuh, makanya dengan ilmu begitu. Jadi kita tahu. Wah ini kita baca At-Takasur. Kenapa? Sebab kalau kita baca surah At-Takasur 1 kali. Sama posisinya kita baca 1000 ayat. Alfa ayat. Ya 1000 ayat. Wa fi qul huwallahu ahad. Dan pada surah qul huwallahu ahad. Innaha sesungguhnya surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Quran. Itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali berarti sama seperti kita sudah membaca Al-Quran full secara keseluruhan. Makanya Siti Aisyah pernah diajarin sama Nabi. Wahai istriku, kamu kalau mau tidur hatam Al-Quran dulu. Ya, kalau mau tidur suruh hatam Quran. Siti Aisyah bingung. Ya Rasulullah bagaimana saya mampu. Ya, sebelum tidur suruh hatam Quran. Ya, kapan tidurnya kalau hatam Quran? Nabi senyum. Kata Nabi baca kulhu 3 kali. Itu sama kata kita hatam Quran. Mau tidur baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu namanya udah hatam Quran, kita tidur dah. Ya, berarti sebelum tidur kita udah hatam Quran. Kenapa? Itu awalnya alif lam mim. Alif lam mim. Nanti coba dibaca ya di ini. Nanti dicariin ya surah Ad-Dukhan. Ya, jadi awalnya itu alif lam mim. Makanya disebut alif lam mim Ad-Dukhan. Nah, seperti itu. Ya. Iya, baik. Itu keistimewaannya banyak tuh. Kalau kita baca Ad-Dukhan malamnya, paginya diampunin tuh Ustaz Mursyid. Ya, diampunin dosa-dosa kita. Itu salah satu keistimewaannya. Ya, enggak panjang kok. Ayatnya enggak panjang. Coba nanti dibuka ya. Ya, alif lam mim Ad-Dukhan namanya. Ya. Baik, baik. Wapi hal kemudian wapi kul huwallahu ahad annaha ta'dilu sulusal Quran. Wa anna man qara'aha dan sesungguhnya orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas asra marratin sebanyak 10 kali bunya lahu qasrun fil jannati maka akan dibuatkan satu gedung di dalam surga. Kita baca kulhu 10 kali. Itu nanti dibuatkan satu gedung di dalam surga. Kalau saudara pengen banyak punya gedung, villa di surga, banyakin baca kulhu. 10 kali dapat gedung 1. 10 kali dapat gedung lagi 1. Wah banyak gedungnya nanti. Nah kalau udah banyak dikontrakin dah. Ya, nah begitu. Masya Allah. Makanya kadang-kadang ada orang tahlil tuh, baca kulhunya bukan 3 kali. Berapa kali? 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dibaca udah 3 kali masih baca juga. Ngamalin Nabi nih yang diajarkan. 10 kali supaya dapat gedung ya di sorga. Nah, kalau kita hadiahkan buat almarhum almarhumah, berarti almarhumah dapat gedung di sorga nanti. Itu seperti itu. Ya, jadi bacanya berapa kali? 10 kali. Maksudnya? Oh, nah itu lain lagi. Musabiat namanya. Ya.
Orang yang membaca musabiat itu bukan kulhu doang dari Al-Fatihah. Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Manfaatnya apa? Dosa-dosanya selama 1 minggu diampunkan oleh Allah. Ya, itu begitu. Dan ini musabiat udah jarang yang ngamalin. Makanya seorang imam, ya kalau sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Al-Fatihah baca doa, jangan. Ya, kecuali kalau ada jenazah. Kalau ada jenazah nggak apa-apa, karena jenazah harus diutamakan. Tapi kalau nggak ada jenazah jangan. Karena jamaah pada mau wiridan. Di antara wiridan yang dianjurkan baca apa? Musabiat. Tuh. Kalau ya akhirnya bubar semuanya. Itu. Dan ini tolong dibiasakan. Ini kadang-kadang kita beda sih. Sholat Jumat datang paling belakang, pulang paling dulu. Ada nggak yang begitu tuh? Datang paling belakang, pulangnya paling dulu. Nah kalau tiap Jumat begitu, buat apa sih kita? Ya, kita udah nggak boleh begitu lagi sekarang. Kalau boleh, awali ya datangnya di Jumat, paling belakang pulangnya. Jadi segera tabkir. Kalau dalam hadis itu begitu. Suruh segerakan. Ya minimal jam 11, jam 11.15 udah siap-siap dah ke masjid, dah ada. Nah ntar habis Jumat wiridnya musabiat. Musabiat. Terus baca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Ini saya nih, ini dapat ijazah dari Ki Mahrus waktu di Lirboyo dulu. Ya, jadi Ki Mahrus di Lirboyo itu, ya, jadi dia ngasih amalan musabiat, habis musabiat baca ya doanya Abu Nuwas. Ini Abu Nuwas nih yang baca ilahi lastu. Orang kadang-kadang bilangnya Abu Nawas. Ya, jadi bukan Abu Nawas, Abu Nuwas. Nunnya didomahkan. Itu. Bacanya 5 kali. Ilahi lastulil firdausi ahla. Selesai, kita doa. Ya, itu diantara doanya. Ya, biasa dah tuh. Ya, apa? Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdiu ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika aman siwak. Di samping doa-doa yang lain silakan aja, tapi itu jangan ditinggalin tuh. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdiu ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika aman siwak 3 kali. Nah, yang lain silahkan. Bapak, saudara mau nambahin gak apa-apa. Selesai doa, baru kita sholat ba'diyah Jumat. Baru pulang. Tuh, biasain begitu. Ya. Jadi, jangan sampai kita tinggalkan begitu saja. Sayang-sayang. Ya. Nah, ini terkait kulhu baca 10 kali. Maka kalau kita baca 10 kali, ya nanti akan dibuatkan satu gedung, satu bangunan fil jannah di dalam surga. Makanya kalau ada orang mimpin tahlil baca kulhunya 10 kali, ini ngamalin hadis ini. Ya, 3 kali boleh. Ya, mau 10 kali boleh. Ya, seperti itu. Wa waroda dan telah datang keterangan hadis al-hassu ala qiraatiha dianjurkan untuk banyak membaca kulhu ba'da kulli sholatin asra marrat setelah setiap sholat 10 kali. Wa indas sobahi dan ketika subuh. Wa indal masai dan ketika sore. Wa indan naumi dan ketika mau tidur. Itu. Jadi dianjurkan. Habis sholat baca, subuh baca, sore baca, mau tidur baca. Wa warodat qiraatuha ma'al mu'awizatain salah sama rotin. Dan ada keterangan hadis membaca kulhu bersama dengan surah Al-Mu'awizatain, yaitu kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, itu sebanyak 3 kali. Baca kulhu 3 kali. Diapit nanti dengan Al-Mu'awizatain. Nah itu juga
kita udah sering ngamalin itu. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu hibzun minal apati, dijaga dari segala penyakit, wa kifayatun li jamil muhimmati, dan dicukupin dari semua kepentingan dan urusan-urusan kita. Kalau kita lagi banyak ya masalah, itu akan ya dicukupin sama Allah, dijaga sama Allah, dipelihara sama Allah. Itu dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda fil Fatihati, di dalam surah Al-Fatihah. Ya, apa kata Nabi? Innaha, sesungguhnya surah Al-Fatihah, a'zamu suratan, surah yang paling agung, fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Wa innaha, dan surah Al-Fatihah, as-sab'ul masani, disebut dengan as-sab'ul masani. Jadi ayatnya surah Fatihah ada berapa? Ada 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya Al-Fatihah disebut dengan as-sab'ul masani. Ya, karena terdiri dari 7 ayat. Gitu. Ya. Nah, ini ada yang beda pendapat di kalangan ulama Syafi'i, 7 ayat bismillah masuk dari ayat itu. Makanya kita kalau ya baca Al-Fatihah itu ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti ada mazhab lain yang ngitung Fatihah itu 7 ayat sab'ul masani. Cuma bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Sehingga dia ngitungnya dari alhamdulillah. Nah, nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat lagi. Nah, bagaimana kita? Nah, kita mazhab Syafi'i harus meyakini ya bismillah itu ayat daripada Fatihah. Makanya kalau kita sholat baca tuh bismillah. Jangan sir, sama. Ya, kalau di sholat yang jahar ya harus dibaca jahar. Ya, kalau sholat yang sir, ya dibaca sir, sama. Disamakan karena bismillah itu merupakan ayat dari ya surah Al-Fatihah. Nah, bagaimana kalau seandainya kita nanti imam kepada ya orang yang memang tidak meyakini, ya dia ya katakan bismillah itu bukan ayat daripada Fatihah. Kalau kita tahu dia yakin begitu, kita nggak sah ngikut imam kepada ya orang yang seperti itu. Tapi kalau kita yakin, oh dia bacanya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nggak apa-apa kita ngikut. Ya kita ikut karena dibaca juga, cuma bacanya sir, seperti itu. Kayak di Haram Mekah Madinah itu dibaca bismillah, cuma sir. Ya, Imam Sudais coba. Ya, Bandar Balilah coba lihat. Kalau baca alhamdulillah itu bismillah kedengeran. Di speakernya kan kedengeran. Kita denger itu. Baru alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Baru kedengeran begitu. Ya, nah itu kita yakin bahwa kita ngikut kepada imam yang baca bismillah juga. Gak apa-apa, silakan. Seperti itu. Nah, ini dikatakan wa innaha as-sab'ul masani, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surah yang disebut dengan as-sab'ul masani karena terdiri dari 7 ayat. Wal Qur'anul Azim, dan Qur'an Al-Azim. Wa innaha, dan sesungguhnya Fatihah unzilat hiya, diturunkan itu dia suratul Fatihah. Wa ayatul kursi, dan ayat kursi. Wa khawatimu suratul Baqarah, dan akhir-akhir surah Al-Baqarah min kazzi tahtil arsi, itu termasuk daripada gudang-gudang kekayaan yang ada di bawah arasy. Wa innal fatihata, dan sesungguhnya Fatihah lamma quri'at lahu, tatkala dibaca itu Fatihah, wa innaha ruqyatu haqqin, itu merupakan ruqyah yang benar. Wa waroda, dan telah datang keterangan fi ayatil kursi, dalam ayat kursi, annaha, sesungguhnya ayat kursi sayyidatu ayil Quran,
itu pemimpin daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan seterusnya. Itu disebut dengan ayat kursi. Itu sayyidatu ayat Quran. Wa inna man qara'aha, dan sesungguhnya orang-orang yang membaca yaitu ayat kursi ba'da kulli sholatin maktubatin. Setelah sholat maktubah. Habis sholat wajib, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar kita baca tuh surah ayat kursi. Lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah. Tidak ada perantara antara dia dan antara masuk surga. Illa ayyamuta, kecuali meninggal dunia. Jadi nggak ada lagi penghalang antara dia dengan ya surga ya kecuali mati. Kalau belum mati itu belum bisa masuk surga. Penghalangnya cuma mati doang. Kalau dimati masuk surga. Ada orang ngamalin setiap habis sholat fardu baca ayat kursi. Ya itu. Jadi insya Allah nanti nggak ada lagi penghalang dia dengan surga. Ya, kecuali satu kematian. Kalau masih hidup belum bisa dimasuk surga. Wa anna man qara'aha, dan sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat kursi indan naumi ketika tidur. Lam yuqarribhu syaitanun hatta yusbiha. Sehingga insya Allah dia itu tidak akan didekatkan oleh setan sampai pagi hari. Tuh, setan gak berani deketin sampai pagi hari. Nah ini ayat kursi. Makanya ya saya juga pernah kasih amalan sama seorang guru saya. Dibilang kalau kita ada butuh sesuatu kita sholat hajat 2 rakaat. Kemudian bacaannya pertama baca yaitu ayat ya Allahu la ilaha ayat kursi. Nah kemudian nanti di rakaat kedua baca lillahi ma fis samawati wal ard. Kemudian pada sujud yang terakhir baca al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu katanya mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul. Dikabul sama Allah. Nah ini keistimewaan daripada surah apa? Surah ayat kursi. Ya. Dan ada lagi yang ngajarin. Kalau kita masuk rumah itu baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada penghuninya. Kalau enggak ada baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah begitu. Nah habis baca itu baca kulhu 3 kali. Atau baca ayat kursi. Insya Allah ya Allah akan berikan rezeki. Allah akan berikan rezeki terus. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya dia datang kepada Rasul nanya. Ya Rasulullah saya ini ya Allah di waktu-waktu ini lagi susah banget dah. Nah itu dikasih amalan. Pokoknya kalau kamu setiap masuk ke rumah udah baca aja. Ya salam. Kalau di rumah nggak ada orang. Ya kalau di rumah nggak ada orang baca apa? Baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah habis begitu ya baca apa? Baca ya kulhu plus ayat kursi. Ternyata diamalin tuh Bapak Saudara. Habis diamalin enggak beberapa lama dibilang alhamdulillah rezeki saya sekarang melimpah. Bahkan tetangga-tetangga yang ada di sebelahnya ya itu kedapatan limpahan rezeki dengan barokah baca ayat kursi. Nah seperti itu. Nah inilah keistimewaannya ayat kursi yang dibaca. Ya. Kalau kita mau tidur baca ayat kursi, setan tidak akan mendekatkannya, mengganggunya. Sampai kapan? Sampai subuh. Nah nanti baru wawaroda annaman qara'al ayataini dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfidana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.